Oke, kita mulai ya. Ya, baik. Ada yang mau sharing? Silakan. Cik, satu, dua. Oke, ada yang mau sharing? Silakan. Gak ada yang mau sharing? Studio. Pak Twin. Mak Tian. Oke, baik. Saya share screen ya. Oke. Untuk meloloskan diri, ini tinggal sedikit paling ya. Untuk meloloskan diri dari pengaruh kegelapan dibutuhkan pekerjaan Roh Kudus dan kerjasama yang penuh dedikasi dari manusia. Kerjasama yang penuh dedikasi itu kan penuh pengabdian ya, artinya ya. Mengapa aku katakan bahwa manusia tidak berada di jalur yang benar? Manusia yang berada di jalur yang benar pertama-tama sanggup memberikan hatinya kepada Tuhan. Ini adalah tugas yang membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk memasukinya. Karena manusia selalu hidup di bawah pengaruh kegelapan dan telah berada di bawah ikatan iblis selama ribuan tahun. Oleh karena itu, jalan masuk ini tidak dapat dicapai dalam 1 atau 2 hari saja. Aku mengangkat masalah ini sekarang agar manusia dapat memperoleh pemahaman tentang keadaan mereka sendiri. Begitu manusia bisa mengetahui apa pengaruh kegelapan dan apa artinya hidup di dalam terang, jalan masuk menjadi jauh lebih mudah. Ini karena engkau harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pengaruh iblis sebelum engkau dapat meloloskan diri darinya. Dan hanya setelah itulah engkau akan memiliki cara untuk mengenyahkannya. Mengenai apa yang harus dilakukan setelah itu adalah tanggung jawab manusia itu sendiri. Masuklah ke dalam segala sesuatu dari aspek yang positif dan jangan pernah menunggu dengan pasif. Hanya dengan cara inilah engkau bisa didapatkan oleh Tuhan. Nah, saudara, dari pemaparan yang baru kita dengarkan, saudara, harusnya saudara kita itu dapat menangkap kira-kira bagaimana sebetulnya yang dikehendaki oleh Tuhan itu gitu. Jadi dengan mengatakan keadaan yang sesungguhnya gitu ya, keadaan manusia gitu, karena kita termasuk manusia, maka
dari pernyataan-pernyataan ini kita jadi tahu di mana titik kelemahan kita gitu. Nah, jadi dengan nasihat-nasihat yang dia sampaikan di sini, dari pertama dia menjelaskan tentang keadaan kita gitu, atau keadaan manusia gitu. Lalu dia menjelaskan tentang bahwa apa yang dikatakannya ini bukan sesuatu yang kita bisa capai dalam 1 atau 2 hari gitu. Bukan juga 3 hari, seminggu, sebulan, setahun. Tetapi ini adalah jalan yang kita tempuh gitu. Ya. Nah, jadi dengan memberitahu kita kalau bagaimana sih dipengaruhi oleh kegelapan itu, gimana sih contohnya gitu. Begini loh contohnya gitu. Ya. Lalu dengan gambaran-gambaran yang kita baca, kira-kira saudara, dia berikan rahasianya. Begini loh. Jadi dia ibarat orang yang lebih dulu hidup, yang memperhatikan semua perjalanan umat manusia di sepanjang sejarah gitu. Lalu dia memberitakan kepada kita apa saja pekerjaan yang sudah dia lakukan. Gitu ya. Dia menjelaskan satu demi satu gitu. Lalu saudara, dia menjelaskan di mana letak-letak kegagalan daripada manusia di sepanjang sejarah umat manusia gitu. Oke? Kamu semua punya kelemahan itu gitu. Lalu dia mengatakan, inilah yang kulakukan. Jadi dari semua perkataan-perkataan yang diucapkan ini mengandung jalan. Ada unsur jalan di dalamnya. Ada unsur nasihat di sana. Ada unsur gambaran tentang apa yang akan kita jalani di depan gitu. Dengan memaparkan semua itu, firman-Nya itu sekarang menjadi detail, bukan seperti dulu. Memang ada unsur di dalamnya memancing manusia itu punya gagasan tentang perkataannya. Nah, nanti di lain waktu dia akan mengatakan bahwa gagasan-gagasan yang muncul mesti kita bawa kembali kepada Tuhan. Apakah itu daripada Tuhan atau daripada diri kita sendiri? Kita setuju. Itu adalah jalan untuk mengenal Dia dengan benar. Artinya pengenalan itu kan butuh akal gitu. Butuh imajinasi. Nah, karena kita ini serupa dengan Dia dalam hal ketika penciptaan gitu, dia kasih tahu kita, kamu sebetulnya serupa dengan aku gitu. Yang membedakan aku dengan engkau adalah engkau tidak bisa melampaui penciptamu, mau bagaimanapun gitu. Kalau engkau melakukannya, maka aku akan murka kalau engkau sampai melewati batas-batas. Murkaku itu bukanlah demi diriku sendiri, tetapi demi semua berjalan dengan baik. Maka seluruh ciptaannya itu dikasih batasan-batasan. Ketika dia menciptakan ada ombak gitu, dia hanya sampai di bibir pantai saja gitu. Tapi ada kalanya dia mengizinkan dia melampaui bibir pantai itu gitu. Dan pasti itu akan merusak. Oke? Nah, jadi
Kita juga semua demikian gitu, perjalanan kita gitu. Nah, dari ketika Tuhan memaparkan itu, sekarang keputusan di tanganmu katanya. Oke? Bukan lagi tergantung aku, tapi tergantung kalian semua sekarang. Dari semua yang kujelaskan itu, sikap apa yang kita ambil, sikap apa yang kamu ambil gitu. Makanya dikatakan tadi butuh kerjasama yang penuh dedikasi, yang penuh pengabdian. Nah, rahasia ini mesti kita simpan dalam hati kita. Karena di waktu yang lain, dia akan memberikan penjelasan yang berbeda lagi, yang lain lagi nantinya. Nah, ketika bersekutu seperti ini, dialah yang lebih dulu menyampaikan perkataannya. Oke? Tapi di lain waktu, dia mau kita itu yang mencari atau yang memulai pembicaraan dengan dia. Melalui apa? Tentu melalui firman yang sudah diucapkan dia. Dan melalui penerapan yang kita lakukan. Dia mau kita itu terbuka mengatakan kepada dia apa saja yang kita hadapi ketika kita mau menerapkan firman-Nya. Keadaan apa saja yang kita alami ketika kita menghadapi dunia ini, menghadapi realitas. Lalu kita berdoa kepada dia. Bagaimana keadaan ini Tuhan? Oke? Nah, ketika kita mengatakan itu saudara, itu adalah upaya kita positif. Upaya kita itu yang aktif gitu. Untuk bertanya kepada dia gitu. Dia sangat merindukan sikap yang seperti itu. Siapapun kita. Dia mau kita aktif gitu. Dia mau kita juga mempunyai beban seperti yang ada di hatinya. Kan sering sekali dalam firman ini dia curhat gitu. Tentang keadaan manusia. Misalnya dia katakan begini. Tahukah kamu bahwa apa yang kamu rasakan itu aku rasakan. Lalu mungkin kita mengatakan, kok bisa begitu? Oke. Kamu pernah punya orang tua atau kamu punya orang tua. Kamu pernah dibimbing oleh orang tuamu ketika kamu masih kecil. Oke? Kira-kira apa yang membuat orang tuamu itu khawatir? Apa yang membuat orang tuamu itu menjadi marah kepadamu? Menjadi bicara tegas? Apa yang membuat? Tentu karena dia mengkhawatirkan kamu. Tentu karena dia mau kamu itu menjadi lebih baik dari dia. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Bagaimana ketika orang tuamu membelamu, memperjuangkanmu, menyekolahkanmu. Dia tidak memberitahukan kesusahannya kepadamu. Dia tidak memberitahukan apa yang dipikirkannya. Beban apa yang ada di hatinya. Supaya kamu tidak terbeban oleh pikiran orang tuamu. Karena kamu belum siap untuk itu. Tapi sebagai seorang tua, seorang orang tua, dia mengkhawatirkan anak-anaknya. Nah, itu kan kehidupan. Nah, demikian juga dengan aku. Sebagai orang tuamu gitu.
orang tua daripada semua ciptaan. Ketika pertama kali aku membimbing manusia, kamu boleh belajar dari situ. Tetapi ketika manusia menjadi lebih banyak, semakin banyak, maka aku menjadi punya lebih banyak pengalaman dengan berbagai jenis manusia. Dan itu sudah kualami dari ribuan tahun yang lalu. Bahkan sebelum itu, aku sudah pernah memiliki kehidupan di sorga dengan anak-anak yang kuciptakan gitu. Jadi ketika aku menciptakan manusia, sebetulnya aku sudah berpikir tentang apa yang akan kuhadapi tentang manusia. Tetapi aku menetapkan di awal bahwa apapun akan aku jalani. Nanti cara hidupku ini akan aku ceritakan perlahan-lahan kepada ciptaanku. Supaya semuanya juga boleh merasakan apa yang kurasakan. Supaya pada akhirnya ketika kita ini dari anak-anak menjadi dewasa, terpisah, kita meninggalkan orang tua kita. Nah, kita mulai merasakan sedikit pengalaman daripada orang tua kita. Dan itu kan difirmankan oleh Tuhan. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya katanya. Ya firman. Apalagi sesudah dia menikah, dia bebas gitu. Karena dia telah menjadi dewasa. Nah, nanti si anak ini akan belajar bagaimana menjadi orang yang dewasa. Bagaimana menjadi orang yang mandiri. Nanti ketika dia sudah menikah, dia akan merasakan bagaimana punya anak. Punya anak satu, punya anak dua, punya anak tiga. Lalu kita kembali kepada Tuhan tadi. Bagaimana kira-kira ketika aku punya banyak sekali yang dilahirkan oleh manusia itu? Setiap kali lahir satu orang anak gitu, maka aku ada di sana. Lalu dia kasih kita gambaran tentang Roh Kudus sebagai seorang ibu, sebagai seorang penolong. Itu gambaran. Nggak ada yang salah dengan itu. Aku bisa menjadi ayah, aku bisa menjadi ibu. Tentu karena pikiranmu itu, kalian itu beda, manusia itu berbeda, maka kalian memisahkan aku. Aku tidak bisa terpisah. Doktrin memisahkan aku dengan rohku, dengan anakku, gitu. Tetapi kami tidak terpisah. Jadi ketika Tuhan berfirman, maka yang pertama-tama jadi ketika dia mengatakan tentang anaknya yang tunggal itu, maka si anak yang tunggal ini, dia itu akan berpikir seperti yang ditanamkan kepada dia. Karena dia anak tunggal. Dia bisa berpikir
Tetapi karena aku menanamkan diriku di dalam dia, maka pikiran yang ada di dalamku akan ada di dalam dirinya. Dia akan belajar terus berpikir seperti aku berpikir. Itulah yang membuat kami tidak terpisahkan. Makanya kamu mendengarkan perkataan aku dan Bapa satu. Itu karena dia belajar daripadaku sebelum dunia dijadikan. Makanya dia berkata, sebelum dunia ada, aku sudah ada. Dia berfirman, dia mengucapkan perkataan itu. Maka perkataan itu lambat laun menguasai pikiran anakku. Itu yang kusebut anak tunggal. Tetapi aku hidup di dalam dia. Dari mana semua perkataan ini? Dari mana kita bisa mendengarkan perkataan itu? Itu karena saya mulai mengerti tentang cara dia berfirman. Sehingga ketika saya mulai menghidupi dia yang berinkarnasi, dia bukan menguasai saya, tapi saya menguasai atau saya memahami cara dia berpikir. Karena dia menjelaskan. Sama seperti orang tua saya menjelaskan, bercerita. Lalu sang anak mulai memahami cara berpikir orang tua. Tahu nggak, nak? Kenapa tadi kamu aku pukul? Kenapa tadi kamu aku marahi? Itu adalah karena A, B, C, D. Kalau seorang anak belajar memperhatikan orang tuanya, menuruti orang tuanya, mentaati orang tuanya, maka harusnya dia itu akan mengalami kemudahan atau kebahagiaan dalam hidupnya. Dia akan berumur panjang. Kenapa dia berumur panjang? Dia tidak akan mengalami kegagalan seperti yang dialami oleh orang tuanya. Dari pengalaman orang tuanya, dia akan jadikan itu menjadi pelajaran. Sehingga kalau orang tuanya itu benar-benar tinggal di dalam hatinya, maka cara bicaranya itu pun akan sama. Cara berpikirnya pun akan sama dengan orang tuanya. Sama dengan kita, saudara. Dari mana kita mendengarkan semua perkataan yang tadi? Itu adalah karena selama ini kita sudah mulai tekun belajar mendengarkan dia berfirman. Ternyata semua yang dia firmankan adalah hasil dari apa yang kita laporkan kepada dia. Yang kita dengarkan adalah penjelasan daripada apa yang kita alami. Dan penjelasan itu datang dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Sama seperti seseorang penemu, sampai dia menemukan atau menciptakan ciptaannya, itu adalah hasil risetnya dia bertahun-tahun. Nah, seseorang tidak perlu melakukan riset bertahun-tahun lagi kalau ada orang yang sudah menemukan satu penemuan. Tidak perlu. Dia tinggal mengulangi saja. Atau dia melanjutkan
hasil kerja daripada pendahulu dia. Dia tinggal melanjutkan. Dia tidak perlu melakukan riset ulang seperti yang dilakukan oleh penemu sebelumnya. Dia tinggal melanjutkan. Nah, demikian juga kalau semua perkataan Tuhan, pengalaman Tuhan yang dialami oleh Tuhan, itu kita renungkan, maka kita tidak perlu mengulang segala pengalaman yang pernah dialami oleh Tuhan dulu. Tidak perlu. Cukup kita itu mengembangkan, melanjutkan, mulai memakai pikiran kita. Makanya kita mesti mendengarkan perkataan-perkataan dia terus. Kita lanjut. Dari Taurat kepada kasih karunia. Apa itu Taurat? Apa itu kasih karunia? Lalu apa pekerjaan selanjutnya yang utama? Perhatikan 3 hal ini. Jadi semua itu dijelaskan dia secara bertahap. Kalau seseorang itu percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya, maka segala perkataannya itu akan menerangkan kepada dia. Dari kepercayaan kita kepada Tuhan Pencipta, akan muncul pemahaman-pemahaman yang baru. Kalau kita benar-benar berani mempercayai setiap perkataannya, maka kita itu akan dengan bebas memakan buah dari pohon kehidupan itu. Daun-daunnya itu akan menyembuhkan bangsa-bangsa. Apalagi buahnya. Buahnya itu adalah hasil daripada perkataannya. Kita boleh menikmati buah yang manis yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Dan selalu seperti itu. Dari perjalanan kita tidak akan seperti manusia yang rusak lainnya. Di mana mereka kerja mati-matian, gitu kan? Di ending hidupnya, akan menyerahkan kepada orang-orang lain, kepada orang-orang benar berikutnya. Betapa kasihannya. Tetapi begitu seseorang itu memakan buah dari pohon kehidupan, maka dia juga akan menghasilkan buah yang akan dinikmati oleh orang lain. Dan kebahagiaan pohon adalah ketika orang-orang duduk di bawah rindangnya pohon itu, lalu menikmati buah yang dihasilkan. Sambil dia berkata, betapa manisnya buah ini. Ketika seseorang menceritakan tentang betapa uniknya buah yang dihasilkan, itulah kebahagiaan satu pohon. Jadi ketika Tuhan mengatakan firman-Nya, di dalamnya itu ada rahasia-rahasia. Dan semua yang diucapkannya itu, semua yang diucapkan oleh Tuhan itu ada makna yang dalam di dalamnya.
Dan ketika Tuhan mengatakan, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kenapa dia bisa masuk ke dalam kebahagiaan Tuhannya? Karena dia mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan kepadanya. Apa saja? Banyak yang diberikan kepadamu. Kepintaran, ketekunan, apalagi? Kepintaran itu kan luas ya. Kesabaran, ada banyak yang dianugerahkan kepadamu. Kalau engkau mengembangkannya, mengembangkan itu tadi dalam perjalanan hidup. Kalau engkau hanya hidup untuk dirimu sendiri, maka engkau tidak bisa mengelilingi alam semesta ini. Kalau engkau hanya memperhatikan dirimu sendiri. Tetapi kalau engkau mulai memikirkan orang lain, itu artinya engkau sedang punya keturunan. Engkau akan belajar seperti Tuhan memulai kehidupan manusia ini dulu. Dari punya anak satu, dari punya anak dua, dari punya anak tiga. Tapi saudara, manusia itu membatasi dirinya dengan hanya anak secara jasmani. Padahal anak secara jasmani nanti akan meninggalkan dia. Dia lupa itu siklus. Seorang orang tua tidak bisa menahan anaknya terus. Karena dia akan melanggar kodrat, melanggar firman. Tapi bagaimana caranya supaya dia tetap punya anak? Karena punya anak itu adalah satu kebahagiaan. Maka dia akan menjadi seorang orang tua bagi siapa saja yang dijumpainya. Sama ketika Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik. Kenapa? Ya karena memang dia sudah tetapkan sejak semula kalau semua manusia ini adalah anaknya. Ciptaannya ini dia anggap sebagai anaknya. Makanya ada istilah petani kedelai yang mengatakan, aku merawat kedelai, kacang kedelai seperti merawat anakku sendiri. Itulah gambarannya. Menghasilkan kecap yang terbaik, kira-kira gitu kan. Hah? Iya, kan bango ya. Coba, apa yang saudara pikirkan dari semua perkataan tadi? Ya kan? Seorang orang tua, oh, ketika dia apa ya? Tadinya dia punya anak. Anaknya jadi besar, lalu anaknya ini punya anak lagi. Kalau dia merawat cucunya itu sebagai anaknya, itu satu kebahagiaan bagi dia. Makanya Tuhan gak pernah punya cucu. Dia kan segar lagi. Saya ingat saudara ketika yang paling ini sih ini ya, mertua saya gitu. Kalau orang Batak itu memang dia itu yang benar ketika sudah itu, kalau mama saya, wah itu anakmu.
Aku sudah capek-capek gendong kamu, sudah capek ini, kamu kasih lagi sama aku, dia apa nggak mau gitu. Makanya dia nggak begitu menikmati cucunya gitu. Nggak tahu ya orang Batak yang lain gitu nggak ya. Ya. Tapi saudara, saya juga tidak menyalahkan keadaan itu. Ya. Nah, saudara, ketika dulu dari case yang pertama gitu ya. Itu. Kalau saya ingat pertama kali ketika Keisha itu ada gitu ya. Wah, senangnya luar biasa. Ketika dulu pas pulang itu ulang tahunnya Keisha. Yang keberapa? Dua atau ketiga? Yang waktu dia umur 2 tahun. Saya kaget, saudara. Di rumah itu sudah ada eh, foto yang besar. Saya nggak tahu dari mana gitu. Mungkin kita kirim gimana waktu dari sini gitu ya. Dibesarin fotonya gitu. Pas waktu itu, wah, pas ulang tahunnya gitu ya. Dirayain besar-besaran gitu. Oh. Nah, ketika kami bercerita-cerita tadi malam ya. Lalu saudara ada kembar kan. Si kembar itu. Waduh. Itu benar-benar perlakukan seperti anaknya sendiri. Lalu saudara, yang terakhir ini kan, yang lahir itu kan, yang terakhir kan Arju ya. Nah, saya melihat gitu, perbedaannya gitu. Lalu kalau si ininya ya, si makumnya gitu ya, dia sangat sayang sekali gitu. Saya jadi ingat saudara, bagaimana ketika lahir cucu pertama mereka gitu. Dan ketika yang terakhir ini gitu ya, dia pengen menyatakan kasihnya tapi terbatas gitu. Karena bedanya kepercayaan gitu. Jadi seperti orang asing gitu. Itu kan tentu menyesakkan kan. Kira-kira gimana Tuhan? Semua pengalaman dia bersama dengan umat manusia. Tentu kan dia akan perhatikan semua. Walaupun semuanya. Bagi dia mengasihi mereka. Tentu dia harus, tentu ada sesuatu yang membuat dia itu senang dari semua anak-anak yang dia ciptakan itu atau yang dilahirkan oleh manusia itu. Dia mulai akan melihat satu demi satu. Jadi apa mereka nanti? Ketika sudah berkembang biak ya. Sampai pada satu saat kan, dia sangat pilu hatinya kan. Karena dia pernah menciptakan manusia ketika dikasih kebebasan. Mereka melahirkan, wah, macam-macam kelahiran itu saudara. Dan ternyata sampai satu masa saudara, dia menemukan bahwa semata-mata tidak ada yang mencari Tuhan. Gitu. Tidak ada yang rindu pulang ke rumah opungnya gitu. Bagi Tuhan dia tidak punya cucu. Tapi makin lama manusia itu menjadi makin jauh dari dia. Sehingga dia katakan firman itu. Jadi perkataan yang keluar itu adalah hasil daripada perbuatan manusia terhadap Tuhan. Maka dia berfirman. Sekarang ketika dia mengucapkan perkataan demi perkataan kepada manusia,
Sekarang, apa buktinya kalau Tuhan yang kita dengar itu adalah Tuhan yang sejati atau Tuhan itu sendiri? Adalah ketika Dia berfirman sesuai dengan keadaan kita yang sesungguhnya. Disitulah kita mendengarkan ada nasihat di sana. Karena menurut pengalaman kita bersama dengan Tuhan, menurut waktu yang kita habiskan bersama dengan Tuhan, kita itu mulai menjadi bisa diajak diskusi. Oh saudara, menurut umur, Tuhan Yesus itu kan masih sangat muda, umur 29 tahun. Ya kan? Kalau kita bandingkan umur kita sekarang, Petrus ketika dia mulai mengetahui kebenaran, umurnya masih sangat muda. 18 tahun saudara. Tapi Tuhan sudah berkata, sampai berapa lama aku bersama dengan kamu? Dia masih sangat muda sekali pada waktu itu. Kalau kita bandingkan umur kita. Umur para rasul awal-awal ketika dipanggil, umur-umur segitu, 20-an saudara. Apakah mereka tahu suatu saat mereka itu akan menjadi rasul yang sangat besar? Apakah mereka merasa sebesar yang diagung-agungkan oleh manusia sekarang? Tidak. Mereka tidak mau mengagungkan diri mereka. Karena itu mereka tahu bertentangan dengan pikiran Kristus. Mereka tidak mau menjadi tua. Karena Tuhan itu selalu muda. Dia selalu menjadi bapak saja. Bahkan dia mau menjadi sahabat bagi ciptaannya. Dia tidak menjadi, wajahnya tidak menjadi keriput. Kenapa? Karena dia belajar tidak memusingkan, tidak mengkhawatirkan ciptaannya. Walaupun dia itu mengatakan dia mengkhawatirkan karena dia sebagai seorang orang tua, itu hanya gambaran untuk menunjukkan kasihnya kepada manusia. Tetapi dia sebagai Allah, dia tetaplah Allah yang muda. Kekhawatirannya tidak sampai menyakitkan tulangnya. Tidak sampai membuat asam lambungnya naik, saudara. Iya. Dia bisa menjaga pikirannya. Kalau dia ditolak anaknya yang satu, dia pergi ke tempat anaknya yang lain. Mungkin dia bisa beberapa hari di sana. Tergantung penerimaan anaknya itu. Dia masih punya banyak anak yang lain. Sama seperti orang tua, di usia yang tua, dia bisa pindah dari rumah anaknya yang satu kepada anaknya yang lain. Ya bebas, nggak ada yang mengikatnya. Kira-kira seperti itulah perjalanan kita. Kita itu belajar menjalani kehidupan pencipta kita. Kalau dia bilang begini, tahukah kamu sekarang aku berinkarnasi kembali. Oh,
Siapa yang mau di antara kamu? Aku ajak jalan bersama-sama, bercerita bersama-sama. Siapa yang mau di antara kamu? Tapi ingat ya, dari semua firman yang kuucapkan, engkau mesti belajar dulu punya pikiran seperti pikiranku. Jadi ketika aku bercerita tentang kalau Tuhan sudah datang kedua kali, itu sebetulnya adalah firman. Engkau tidak perlu mencari-cari kepada siapa aku pertama kali menyatakan diri. Itu hanya contoh awal. Bukankah berikutnya firmanku berkata melalui wahyuku kepada Yohanes. Bukankah aku berkata, lihat aku berdiri di muka pintu. Aku mengetok pintu rumah anak-anakku. Adakah yang membukanya? Kira-kira kalau aku katakan kepadamu saat ini, aku sedang mengetok pintu hatimu. Pintu rumahmu. Kira-kira menurutmu dari semua ketokanku setiap hari kepadamu, maukah engkau membukakan pintumu lebar-lebar dan membiarkanku masuk? Maukah engkau membawa aku ke setiap ruangan di dalam hatimu, ruangan dalam pikiranmu? Maukah engkau menjelaskan semua? Mungkin engkau hanya membawa aku ke ruang tamumu karena engkau tidak mau menunjukkan kepadaku dapurmu yang berantakan atau kamar tidurmu yang berserakan. Itu semua ruangan hatimu. Ketika engkau memperhatikan aku, memperhatikan ruang tamumu, maka engkau mulai memperhatikan, aduh, jangan-jangan dilihat di sana. Jangan-jangan dia akan memakai jarinya untuk melihat apakah ada debu gitu. Perhatikan, dan engkau mulai gelisah. Maukah engkau membiarkan aku membantumu membersihkannya? Supaya ruang tamumu itu bisa membuat aku menjadi lega di sana. Membuat aku nyaman di sana. Membuat aku tenang di sana. Tapi percayalah saudara, itu adalah gambaran. Semua itu gambaran. Kehidupan yang sesungguhnya adalah persekutuanku dengan engkau. Ketika aku masuk di dalam hatimu, aku bisa menutup mataku dari semua itu. Aku bisa melihat itu menjadi sesuatu yang baik. Tergantung ketika engkau memperhatikan semua perkataanku. Sama seperti Maria, dia tidak mempedulikan apa-apa tentang rumahnya. Bahkan dia sampai tidak mempedulikan apakah aku sudah lapar secara jasmani atau tidak. Sikapnya ketika mendengarkan aku, itulah yang membuat aku senang datang ke rumah itu.
Mulai mengertikah engkau gambarannya? Rumah apa yang bisa engkau buat untuk menyambut aku? Nggak ada. Aku mau masuk di dalam hatimu. Dan tahukah engkau kebenarannya? Memang aku mulai masuk dan mulai menyatakan diriku di dalam kamu. Kita makan sama-sama. Apa artinya makan sama-sama? Walaupun aku Allah sangat tinggi, sangat pintar, sangat kudus. Tetapi aku bisa menjadi seperti dirimu. Supaya kita bisa bicara. Supaya engkau tidak tertutup. Supaya engkau mau terbuka. Dan mendengarkan nasihat-nasihatku. Aku menasihati engkau bukan seperti menggurui engkau. Karena aku akan melakukan berbagai macam cara sampai tingkat percaya dirimu itu naik, bertumbuh. Dan engkau tidak canggung kepadaku. Engkau menjadi bebas. Kita bisa tertawa bersama-sama. Tapi lebih dari itu, kita bisa menangis bersama-sama. Karena apa? Aku mulai ceritakan. Aku mulai izinkan perasaanku yang sangat terluka ketika dilukai oleh anak-anakku sendiri. Aku akan membuat banyak pengalaman yang engkau jumpai dalam kehidupanmu. Harusnya engkau sudah sejak lama menyatukan dirimu dengan aku. Harusnya engkau sudah lewat daripada mengkhawatirkan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, di mana kamu tinggal. Karena sebetulnya aku bisa tinggal di mana saja. Kalau tidak ada manusia yang menerimaku, aku bisa pergi ke hutan. Aku bisa sendirian di sana. Aku bisa menenangkan diriku di sana. Aku bisa menikmati keindahan ciptaanku yang belum pernah dirusak oleh manusia. Aku bisa sendirian di sana. Tetapi aku adalah seorang ayah yang sangat penuh sabar. Aku seorang ibu yang sangat lembut. Aku bisa apa saja. Aku bisa menjadi seorang anak yang membanggakan orang tuaku. Itu sebabnya aku memiliki anak tunggal. Tapi karena anak tunggalku itu adalah aku sendiri, aku tidak terpisah dengan dia. Maka dia punya pikiran yang sama denganku. Aku tidak pernah meragukan dia. Dia belajar taat kepadaku. Dia telah memakan aku setiap hari. Dia telah menghidupi aku setiap hari. Maka apa yang ada di pikiranku itu menjadi ada dalam pikiran dia. Sehingga dia juga bebas pergi kemana-mana. Sehingga yang mengetok pintu itu adalah anakku. Karena anakku lah yang pernah menjadi manusia. Tapi anakku itu sebetulnya adalah aku juga. Demi apa? Ya demi semua yang lain ini bisa seperti apa yang aku katakan. Diam-diam aku akan ceritakan sesungguhnya tentang diriku. Karena memang itulah tujuanku. Supaya semua orang mengenalku. Seperti aku menginginkan mereka mengenalku. Aku akan cerita bebas gitu. Karena aku mulai menemukan tempat yang aku sukai.
Itu semata-mata bukan karena kamu. Itu semata-mata karena aku. Jadi aku sangat puas dengan pekerjaanku. Tetapi engkau semua bisa menikmati itu semua. Karena engkau mau mentaati perkataanku. Mau menghidupi perkataanku. Mau menerapkannya. Mau mulai hidup seperti aku hidup. Jadi semua yang kuceritakan kepadamu adalah pengalamanku. Sekarang aku menginginkan engkau punya pengalaman yang sama. Bahkan jauh lebih besar daripada yang aku buat. Bukan berarti engkau lebih besar daripada aku. Tetapi karena engkau menuruti firmanku, maka engkau akan melihat perbuatan-perbuatanku yang lebih besar lagi. Engkau akan punya keturunan banyak. Dan kalaupun engkau mengalami penolakan seperti yang aku alami, engkau bisa pergi ke tempat yang lain untuk menemukan yang lain. Dan engkau bisa tinggal di sana. Kira-kira seperti itulah saudara, Tuhan membawa kita. Dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dari firman yang diucapkan kepada firman yang lain diucapkan. Kita menjadi sangat kaya dalam pengenalan kita akan Dia. Dengan mendengarkan perkataannya dan mulai menyimpannya dalam hati kita sebagai harta. Siapapun tidak bisa merendahkan engkau. Dan engkau tidak akan berusaha mengungguli orang lain dalam banyak hal. Dan engkau pasti akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang menyatukan dirinya dengan Tuhan. Itulah artinya masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sabaslah engkau hai hambaku yang setia. Dan kepada siapa aku berikan talenta tapi dia tidak mengembangkannya, maka aku akan ambil daripadanya dan memberikan kepada orang yang sudah punya. Karena mereka mengembangkannya. Tidak ada gunanya diberikan kepada orang lain. Aku mencari orang-orang yang membangun hubungan dengan aku. Lama-kelamaan mereka akan tahu hatiku. Sampai pada akhirnya mereka tidak ada di dunia ini. Mereka bersama-sama dengan aku. Oh saudara, semua firmannya yang misteri bagi semua orang itu saudara. Bagi kebanyakan orang saudara, Alkitab itu menjadi mati. Dan bisa suatu saat juga perkataan-perkataan ini menjadi perkataan yang mati. Karena mereka tidak menghidupi Tuhan yang hidup. Perkataan-perkataan ini bisa suatu saat menjadi perkataan-perkataan lautan mati. Karena apa saudara? Mereka tidak berjalan bersama dengan aku setiap hari. Saudara, apa yang membuat engkau terus bisa menjadi muda seperti Tuhan? Karena engkau belajar seperti Tuhan. Engkau tidak menyimpan trauma.
ketika engkau menjalani kehidupan yang susah, engkau tidak memikirkan bahwa itu akan terjadi pada dirimu lagi. Engkau bisa memandangku kapan saja. Dan engkau bisa keluar dari keadaan apapun yang kau alami saat ini. Kalau engkau percaya kepada aku dan mengasihi aku. Kalau saudara lihat gaya penulisan daripada kitab Amsal, kira-kira seperti itu. Seperti orang tua yang menasihati anaknya. Coba perhatikan baik-baik. Baca kisahnya. Itu adalah kisah kehidupan. Makanya semua isi Alkitab itu kenapa dikatakan kita harus mulai meninggalkannya? Karena itu selama ini menahan manusia. Harusnya itu seperti kisah yang dulu. Banyak orang saudara menarik cerita yang ada di Alkitab, diterapkannya dalam hidupnya. Berulanglah ceritanya terus seperti yang di Alkitab. Mereka tidak mendengarkan perkataan yang baru. Siapa, di mana tertulis perkataan-perkataan seperti yang kita dengarkan sekarang ini? Adakah tertulis dalam Alkitab? Tidak ada. Bagaimana kita bisa mendengarkan perkataan yang baru? Karena kita mengikuti Tuhan yang baru setiap hari. Kita tidak hanya mengurung diri kita di zaman Taurat, zaman kasih karunia. Bahkan dia mengatakan, aku akan memberitakan hal-hal yang baru kepadamu. Itu saudara yang membuat engkau bisa makin muda terus. Iya. Itu yang membuat kita itu bisa mengerti apa itu hidup selama-lamanya. Bukan tampilan fisik ini saudara. Tapi apa yang ada di dalam kita. Oh, kita tidak akan menghabiskan waktu kita saudara. Untuk sesuatu yang sifatnya akan dibuang semua. Akan digulung semua ini kan. Coba lihat kemajuan zaman. Coba lihat bagaimana mall-mall sepi. Oh, katanya, itu karena si TikTok katanya. Cobalah lihat. Ketika dilarang itu si TikTok, masih bisa masih bisa maju nggak? Si Tanah Abang itu saudara. Apakah bisa? Orang-orang sudah nggak mau kok belanja secara langsung kok. Mall-mall sepi sekali saudara. Bayangan saya, semua nanti akan diruntuhkan dan kembali natural. Ya, tetapi mereka yang terus memperjuangkan itu akan apa? Akan nangis, saudara. Saudara, zaman akan menggilas. Tapi yang tinggal adalah orang yang tinggal bersama dengan Tuhan. Sama seperti Tuhan katakan, rumah apa yang kamu bangun bagiku? Ya, sama seperti itu. Pikiran itu, rumah apa sih? Gembala kita itu aja bilang, aduh untuk apa ya rumah ini besar-besar katanya. Apalagi mereka sudah mikirkan, apalagi sudah mulai sakit gitu kan. Yang dipikirkan adalah, nanti kalau aku mati gimana? Siapa di antara kami yang duluan mati? Kan gitu kan.
Gimana ya? Tapi kalau mereka mendengarkan perkataan Tuhan, kalau mereka mau menerima orang asing ini, sekarang sudah menjadi asing bagi dia. Tapi kalau dia mau menerima orang asing ini, maka dia punya kesempatan untuk memperoleh kebahagiaan di masa tuanya. Dan dia menjadi muda kembali. Kalau tidak, ya sudah. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan nenek moyang. Nenek moyangmu itu akan cerita. Kehidupanmu hanya akan sampai di situ terus. Sampai suatu saat engkau mulai menyadari dan engkau mau mendengarkan perkataanku. Disitulah saudara orang akan menangis. Karena mereka sudah pernah menikam dia. Karena mereka sudah pernah menolak dia. Berkali-kali Tuhan datang kepada mereka. Tapi mereka tidak mengenalnya. Itu firman, saudara. Dan mereka pasti akan mengalami. Tapi bagi saudara yang mendengarkan perkataan ini, pilihan ada di tangan. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Kau terus mengajari kami, memimpin kami, menuntun kami. Seperti seorang ayah memimpin anak-anaknya, menuntun anak-anaknya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua.